Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ustazah Dela di sini dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pecahan? Nah, di sini pecahan ada dalam beberapa bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A per B. A posisinya adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jadi yang posisinya di atas adalah pembilang dan posisinya di bawah disebut penyebut. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh dari penjumlahan pecahan biasa. Misalkan 4/7 ditambah 2/7. Jika pecahannya dalam bentuk pecahan biasa dan keduanya memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 2/7, karena penyebutnya sudah sama-sama 7. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jawaban akhirnya adalah 6/7. Contoh yang kedua, 1/9 ditambah 4/9. Di sini penyebutnya juga sama-sama 9. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 4/9. Jadi hasil akhirnya adalah 5/9. Begitu juga untuk contoh yang ketiga. 7/15 ditambah 4/15. Penyebutnya sudah sama-sama 15. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 7 ditambah 4/15 sama dengan 11/15. Bagaimana? Mudah kan untuk penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, di sini Ustazah juga mempunyai soal yang lain. Misalkan 3/4 ditambah 2/5. Perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 4 dan 5. Berbeda dengan yang pertama tadi, jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Jadi kita mencari KPK dari 4 dan 5. Nah, untuk mencari KPK dari 4 dan 5 ada bermacam-macam. Misalkan dengan menentukan kelipatannya seperti ini, atau bisa menggunakan pohon faktor, atau bisa juga menggunakan tabel. Nah, jika kita menentukan kelipatannya, jadi tinggal menuliskan saja kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ada angka yang kelipatannya sama, yaitu angka 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, setelah kita mengetahui KPK dari kedua penyebut 4 dan 5, 20, tinggal kita jadikan penyebut dari kedua bilangan ini menjadi per 20. Jadi per 20 ditambah per 20. Nah, bagaimana cara mengubah ke penyebut yang sama ini? Nah, misal yang pertama yaitu 3/4. 4 biar menjadi 20 maka harus dikalikan dengan 5. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 5 maka pembilangnya juga dikalikan 5. Jadi 3 kali 15 per 4 dikali 5 sama dengan 15/20. Jadi 3/4 sama dengan 15/20. Begitu juga dengan pecahan 2/5. Nah, 5 biar menjadi 20 maka harus kita kalikan 4.
Jika penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi, bentuk akhirnya adalah 8/20. Nah, setelah sama, yaitu 15/20 ditambah 8/20. Nah, setelah penyebutnya sama, seperti yang pertama tadi, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 15/20 ditambah 8/20. Jadi 15 ditambah 8 sama dengan 23. Jadi di sini dari penjumlahan 3/4 ditambah 2/5 menghasilkan hasil akhir 23/20. Nah, dari bilangan pecahan 23/20 ini kita bisa menyederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal membaginya seperti biasa, yaitu 23/20, artinya 23 dibagi 20. Nah, kalian bisa mencoret-coretnya seperti ini. Jadi 23 dibagi 20 yaitu 1. Kemudian 1 dikali 20 yaitu 20. Maka kita tinggal mengurangkan 23 dikurangi 20 sampai dengan 3. Jadi sisanya adalah 3. Nah, jadi di sini akan membentuk bilangan pecahan campuran, yaitu 1 dari hasil pembagiannya tadi, kemudian sisa 3, maka 3 adalah sebagai pembilang per 20 per pembaginya. Nah, pembaginya ini adalah penyebut. Jadi, hasil akhirnya, hasil paling sederhana dari 23/20 adalah 13/20. Bagaimana? Mudah kan? Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan campuran. Nah, bagaimana jika bentuk penjumlahannya adalah pecahan campuran? Misal, 7 3/4 ditambah 2 2/5. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Yang pertama adalah memisahkan nilai bulat dan pecahannya. Di sini ada bilangan bulat 7 dan 2. Jadi kita jumlahkan dulu 7 ditambah 2. Kemudian kita menjumlahkan pecahannya. 3/4 ditambah 2/5. Nih, 3/4 ditambah 2/5. Nah, di sini ada bilangan bulat 7 ditambah 2, jadi kita menghasilkan 9. Kemudian 3/4 ditambah 2/5. Sama seperti yang tadi, kalau penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu, yaitu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20, maka kita ubah dulu satu per satu menjadi per 20. 3/4. 4 biar menjadi 20 harus dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 3 kali 5 adalah 15. 4 kali 5 yaitu 20. Begitu juga dengan 2/5. 5 biar jadi 20 maka dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 4. 2 kali 4 yaitu 8. Jadi dari 3/4 ditambah 2/5 menjadi 15/20 ditambah 8/20. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 8 adalah 23. 23/20. Kita tambahkan dengan bilangan bulatnya tadi, yaitu 9. Nah, bentuk sederhana dari 23/20 ini bisa dijadikan sederhana lagi menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 23 dibagi 20 menghasilkan 1. Sisa 3 per pembaginya adalah 20. Jadi 9 ditambah 1, 3/20 menghasilkan 10 3/20. Nah, begitu juga dengan pengurangan pecahan campuran. Caranya sama ya. Operasinya tinggal dikurangkan. Nah, di sini Ustazah punya contoh 3/5 dikurangi 1/3. Caranya sama. Kita kurangkan dulu bilangan bulatnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Nah, kemudian sama ya seperti tadi, karena di sini pecahannya beda penyebut, maka kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. 5 biar jadi 15 adalah dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Begitu juga 3. 3 biar jadi 15 harus dikalikan dengan 5, maka satunya juga harus dikalikan dengan 5, jadi 5 per 15. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 9 dikurangi 5, 4. Jadi hasil akhirnya adalah 24 per 15. Atau di sini Ustazah juga punya opsi yang lain pengerjaannya, yaitu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, jadi pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat nggak? Misal, 3 per 5. Bagaimana cara membuat menjadi pecahan biasa? Nah, di sini 5 dikalikan 3, kemudian ditambah dengan pembilangnya 3. 5 kali 3 adalah 15, 15 ditambah 3 adalah 18. Jadi, bentuk pecahan biasanya adalah 18 per 5. Per 5-nya dari penyebutnya ini, penyebutnya 5 jadi tetap 5. Kemudian 1 per 3. Sama seperti tadi, 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 4 per 3. Jadi 18 per 5 dikurangi 4 per 3. Perhatikan penyebutnya, karena penyebutnya sama berbeda, maka kita samakan dulu dengan mencari KPK dari keduanya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. 5 biar menjadi 15 harus dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 18 dikali 3 adalah 54. Begitu juga 4 per 3. 3 biar jadi 15 harus dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 4 kali 5 adalah 20. Jadi 54 per 15 dikurangi 20 per 15 menghasilkan 34 per 15. Nah, 34 per 15 ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Caranya seperti tadi. 34 dibagi 15 adalah 2. Sisanya adalah 4 per penyebutnya adalah 15. Jadi 24 per 15. Perhatikan, kedua cara ini menghasilkan hasil akhir yang sama. Jadi terserah, boleh pakai cara yang atas, dikelompokkan dulu bilangan bulatnya, atau dijadikan pecahan biasa. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Pecahan desimal, misalkan 5,85 ditambah 2,5. Nah, kalau bentuknya pecahan desimal, ini lebih gampang ya, tinggal disusun saja. Ingat, cara penyusunan dari penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal itu tanda komanya harus lurus. Nah, perhatikan ini. 5,85 ditambah 2,5. Tanda komanya harus lurus. Kalau sudah lurus, kita tinggal menjumlahkan saja dari yang paling belakang, 5. Karena nggak ada pasangannya, maka langsung turun, 5. Kemudian 8 ditambah 5, 13. Ditulis 3, menyimpan 1. Jadi 1 ditambah 5 ditambah 2 yaitu 8. Komanya harus lurus ya. Jadi hasil akhirnya adalah 8,35. Nah, begitu juga dengan pengurangan, sama. 5,85 dikurangi 2,5. Komanya harus lurus. Sama seperti tadi, 5. Karena nggak ada pengurangnya, maka langsung ditaruh di bawah 5. Kemudian 8 dikurangi 5 adalah 3. 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3,35. Bagaimana, mudah kan? Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Ustazah punya contoh dari penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan yang berbeda bentuk. Misal, 25% ditambah 1/2.
Nah, yang pertama berbentuk persen, yang kedua berbentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, misal di sini ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, kedua pecahan ini dijadikan dalam bentuk satu pecahan yang sama, misalkan pecahan biasa. 25% artinya 25 per 100. Ingat ya, persen itu artinya adalah per 100. Nah, 25 per 100 kita buat paling sederhana, yaitu menjadi 1 per 4. Jadi, 25% ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Nah, kita ubah tadi ya, 25%-nya menjadi 1 per 4 ditambah 1 per 2. Perhatikan lagi, di sini penjumlahan sudah menjadi penjumlahan pecahan biasa. Syaratnya adalah penyebut harus sama. Perhatikan, 4 dan 2 penyebutnya ternyata berbeda. Nah, kita samakan. Cari KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Nah, jadi penyebutnya kita jadikan 4 semua. 1 per 4 karena penyebutnya sudah 4, maka tetap 1 per 4. Ditambah 1 per 2. 2 biar menjadi 4 harus dikalikan dengan 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, kalau sudah sama-sama penyebutnya 4, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 4. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau tadi kita menyamakan bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa, sekarang kita jadikan ke dalam bentuk persen. Nah, berarti yang kita ubah adalah 1 per 2-nya. Nah, 1 per 2 biar menjadi persen, maka harus kita kalikan dengan 100%. Perhatikan, 1 per 2 dikali 100%. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara penghitungnya adalah 1 dikali 100%. Berarti 100% kemudian dibagi dengan 2. Jadi 100% dibagi 2 adalah 50%. Jadi bentuk pecahannya menjadi persen adalah 1 per 2 sama dengan 50%. Nah, kembali lagi ke soal tadi, 25% ditambah 1 per 2. 25%-nya tetap ditambah 1 per 2. 1 per 2 tadi adalah 50%. Jadi 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Caranya juga sama. Misal 0,75 dikurangi 50%. Cara yang pertama, kita menyamakan pecahannya menjadi dalam bentuk desimal. Nah, di sini 50%. Kalau diubah menjadi bentuk desimal, jadi 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Jadi 0,75 dikurangi 0,5 sama dengan 0,25. Kalian bisa menyusunnya seperti biasa ya, seperti tadi komanya harus lurus. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menyamakan pecahan menjadi bentuk persen. 0,75 artinya 75 per 100. Nah, karena sudah per 100, maka langsung saja dalam bentuk persen 75%. Jadi 0,75 dikurangi 50% sama dengan 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini Ustazah punya contoh. Misal, di sini ada soal cerita ya. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah adalah 5 per 8 meter. Panjang pita biru 1 per 2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, kita selesaikan dulu. Nah, karena di sini tadi diketahui bahwa panjang pita birunya adalah setengah atau 1 per 2 meter lebih panjang, maka kita jumlahkan dengan panjangnya dengan 5 per 8. Jadi 5 per 8 ditambah 1 per 2. Perhatikan lagi, penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Cari KPK-nya 8 dan 2. 8 dan 2 KPK-nya adalah 8. Maka
5/8 ditambah 2 biar menjadi 8 dikalikan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4. 1 dikali 4 adalah 4. Nah, kalau udah diubah, penyebutnya sama. 5/8 ditambah 4/8 sama dengan 9/8. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/8. Jadi, panjang seluruh pitanya adalah 5/8 atau pita merahnya tadi ditambah dengan pita biru yang barusan kita hitung, yaitu 1/8 atau bisa menggunakan 9/8. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 8, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 9 adalah 14/8. 14/8 kita bisa sederhanakan lagi menjadi 7/4. Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi dengan bilangan 2. 14 dibagi 2 adalah 7, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, menghasilkan 7/4 ternyata bisa dibuat menjadi lebih sederhana lagi, menjadi 1/3/4 meter. Jadi, panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4 meter. Cukup sekian ya pembelajaran matematika kelas 5 kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.